Oke, selamat siang Dato' Ibrahim. Siang. Senang bisa bertemu dengan Dato' lagi. Kabar baik-baik ya Dato' ya? Iya. Oke, saya juga kabar baik. Dengan semua pemirsa di sana, kita juga doakan semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat. Bisa ketemu dengan Dato' Ibrahim, dengan Namiski lagi di sini. Dan episode kali ini saya dengan Dato' itu kita akan membahas tentang kanker testis dan kanker prostat. Dato', sebenarnya pada laki-laki itu ya Dato' ya, yang saya tahu kanker testis itu lebih mudah pastinya Dato' ya dibandingkan dengan kanker prostat. Maksudnya pada waktu seseorang itu bisa kena kanker testis ataupun kanker prostat. Oke. Bila seseorang dapat kanker testis atau kanker prostat, ya umur berbeda. Betul. Kanker testis lebih kepada usia usia yang muda. Kanker prostat apabila umur sudah meningkat, ya. So lebih tua, lebih kerap ya, mereka lebih tinggi risiko dan lebih kerap mereka mendapat kanker prostat. Tapi kanker testis semua kebanyakannya orang-orang muda. Tapi ada juga di golongan orang tua yang mendapat kanker testis. Dia ada apa kita panggil dual peak, ya. Dia punya peaknya dia muda, lepas itu mudanya, lepas itu yang peak yang kedua apabila umurnya lebih kurang dalam 50 tahun begitu. Baik. Tapi dari tingkat kesembuhannya Datuk, apakah kanker testis itu lebih, yang saya dengar juga ya Datuk ya, tapi ini perlu konfirmasi dengan ahlinya kita ini, katanya kanker testis itu lebih persentasinya untuk kesembuhan lebih tinggi dibandingkan dengan kanker prostat, atau itu dulu dan sekarang lain? Oke, kita tengok tahap kanker. Ya. Kanker testis, ya. Selalunya disebabkan oleh apa yang kita panggil undescended testis, maknanya testis itu tidak menurun, ya, daripada perut, ya, ke skrotum, ya, dia tidak menurun. Dan apabila itu berlaku, ya, proses dia menukar menjadi kanker amat tinggi dan dia membengkak, dan sebab dia membengkak dia jadi keras, jadi ramai orang ini akan membawa kesedaran kenapa testis itu membesar, kenapa testis itu keras, kenapa dia sakit. Jadi presentasi, ya, lebih awal. Jadi bila presentasi lebih awal, kita boleh ambil tindakan untuk perawatan lebih awal. Tapi kadang-kadang kanker testis juga merebak dengan cepat, dia pergi ke kelenjar-kelenjar getah bening, ya, di perut dan di dada. Ya. Tapi walaupun dalam tahap 1, 2, 3, kadar kesembuhan cure masih tinggi lagi, yang lebih daripada 85 ke 90%. Itu bagus sekali Datuk. Ya, kalau tahap pertama hampir 100%. Bagus. 100%, ya. Tapi untuk prostat tahap awal, stadium 1, 2, cure rate-nya juga agak tinggi. Lebih daripada 95%, hampir 100%. Apakah ini karena ada pengobatan terbaru yang bisa membantu pengobatan kanker prostat? Sebab kalau lebih dulunya, lebih awalnya kita tahu kanker prostat itu jauh presentasi kesembuhannya lebih rendah. Iya. Tapi ya betul, tapi macam berbandinglah kalau tahap 4 kanker prostat dan tahap 4 kanker testis. Tahap 4 kanker testis, ya, cure rate-nya lebih tinggi. Sebab kemoterapi dia sangat sensitif kepada rawatan kemo. Dan walaupun, ya, saya dulu ada pasien yang umurnya 20 lebih tahun dan kanker itu muda. Ya, apabila dia jumpa saya presentasi tahap 4, paru-parunya penuh dengan kanker. Saya memberinya 6 gitaran kemo, ya, hilang. Dan lepas 10 tahun pun dia masih lebih daripada 10 tahun dia masih hidup lagi, ya, lebih daripada 10 tahun.
So ya, kadar sembuh agak tinggi. Okey. Tapi kanser prostat itu Karena umur juga ya. umur ya. Kalau yang pasien-pasien lebih tua, dia tidak begitu ganas. Ya. Jadi kadang-kadang taraf walaupun kita tak boleh sembuh, tapi mereka boleh hidup agak lama sikit. Dengan quality time. Dengan quality time. Tapi kalau dengan rawatan yang hormon dan sebagainya. Tapi untuk pasien yang muda, ya, kanser prostat itu lebih ganas. Kalau mereka berumur 40 tahun, 50 tahun, Oh, berarti dan begitu ya, Datuk. ya, Kalau dan dia dapat tua, kena di usia tua, berarti kanker prostat tidak begitu ganas. tidak begitu ganas. Kalau pada usia muda, Dia kanker prostat lebih ganas. lebih ganas lagi. Kenapa begitu, Dokter? Mungkin kita tengok juga lah pasien-pasien tua mungkin kanser itu dia penyebarannya tidak begitu ya, sangat slow growing sebab mungkin hormonnya ya, male hormonnya tidak begitu tinggi. Bila kita lebih tua, hormon kita makin menurun ya. Tapi bila kita muda, hormon laki-laki mungkin lebih tinggi dan kanser ini berpunca ya daripada hormon-hormon ya, hormon laki-laki. Tapi kanser testis tak ada kena mengenai dengan hormon. Ya, menyebabkan dia sebab kanser prostat dia dia punya originnya berbeza. Tapi kanser prostat lebih kepada hormon. So, Datuk, dengan penyembuhan yang tadi Datuk bilang 95%, tapi banyak lagi yang di luar yang tidak tahu lagi tentang pengobatan kanker prostat yang sangat berhasil ya. Dan mungkin Datuk boleh sharing bagaimana pengobatannya di Beacon Hospital. Kanser prostat kebanyakannya apabila mereka dapat simptom gangguan kencing dan sebagainya, mereka jumpa pakai urologi. Mereka berjumpa pakai urologi untuk buat kajian diagnosis dan confirmation, biopsi, confirmation dia prostat. Dan apabila mereka jumpa pakai urologi, selalunya pakar urologis recommend buat surgery ya, dan tidak bagi pilihan lain. Tetapi sekarang kita ada pilihan-pilihan lain. Jadi kita juga kena minta second opinion dan juga opinion kepada pakar onkologi. Di Beacon Hospital, sekarang kita tawarkan rawatan radioterapi apa yang kita panggil SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy. Apakah SBRT? SBRT itu adalah rawatan yang menggunakan sinaran X-ray yang sangat tepat dan dosnya sangat tinggi. Rawatannya setengah jam setiap hari untuk 5 hari dan ditujukan kepada prostat saja, tidak kena organ-organ atau tisu lain yang tersekitar seperti rektum dan bladder. Jadi efek sampingannya sangat rendah ya. Tapi hasil cure rate-nya sangat tinggi. Kajian yang kita buat di Beacon Hospital, pasien yang kita telah rawat ya, kadar kontrol 95% ke atas ya, survival rate 100% ya, 100% survival rate. Tidak ada orang yang meninggal akibat kanser prostat pada tahap 1 dan 2 ya, dengan rawatan SBRT. Apakah rawatan ini cuma boleh didapatkan di Beacon Hospital di Malaysia dan pada saat ini? Kita adalah pioneer yang pertama menggunakan SBRT di rantau ini ya. Saya telah memulakan rawatan SBRT pada awal tahun 2007-2008 saya sudah mulakan SBRT ya. Apabila di Beacon Hospital pada masa itu dikenali oleh Wijaya Hospital, kita gunakan mesin yang kita panggil CyberKnife ya. Tapi sekarang kita ada mesin baru yang kita gunakan ialah TrueBeam. Dan pengalaman kita adalah sangat tinggi menggunakan rawatan prostat, dan mungkin ya kita adalah satu-satu pusat
rawatan prostat menggunakan SBRT yang paling tinggi Wow. di paling berpengalaman Datuk. ya di rantau ini ya. So kita lawat lebih daripada 300 pasien menggunakan teknik SBRT ini. Ya. Jadi kita Dan tahu dengan tingkat keberhasilan yang sangat yang tinggi. sangat tinggi ya. Dan itulah pengalaman kita sangat lama, experience kita sangat bagus. Ya. Dan rawatan kita Berarti rawatannya juga tidak sakit ya Dok? tidak sakit langsung. Seperti rawat jalan. Betul. Ya. So patient tak perlu menginap di hospital, tak perlu masuk hospital, tak Okay. perlu membawa beg-beg yang kencing ya selepas rawatan, sebab Seperti istilahnya kita datang Ya, berobat juga orang tidak tahu. ya seperti yang di surgery ya, mereka Ya. menggunakan beg selama 2-3 bulan Betul. sebab tak bisa kencing, Ya. yang susah, Betul. dan kencingnya sakit. Saya juga ada satu kejadian yang teman dari Datuk ya. Dia sudah pergi ketemu dengan dokter urologi dari operasi, dia udah dipotong, ya banyak dengan efek sampingan, ya. Sebenarnya sebelum operasi juga sudah pertimbangkan banyak efek sampingan, tapi kan mau tidak mau kan itu saran dokter yang dibuat ya. Dan waktu setelah itu dipeskan rupanya masih ada Datuk. So kejadian seperti ini biasanya dia mesti ke dokter onkologi lagi. Jadi case-nya jadi 2 kali kan Datuk? Itulah masalah pembedahannya. Selalu doktor cakap, oh kamu bedah, kita buang kanser itu, selesai. Tak betul. Kerana apabila kita kaji menggunakan robotic surgery dan sebagainya, 30% ya surgery-nya tidak lengkap. Tidak. Jadi banyak kejadian seperti Ya, itu. tidak habis, Tidak bersih. tidak bersih. Betul. Dan ada lagi sel-sel kanser Ya. yang tertinggal. Betul. Jadi apa akan Dan berlaku? akhirnya mesti ketemu dengan dokter onkologi. Ya, Itu biasa. kanser yang sisa-sisanya tertinggal akan tumbuh balik dan PSA-nya akan meningkat balik. Mereka perlu rawatan 2 kali. Maknanya rawatan radioterapi. Tapi apabila mereka perlu rawatan radioterapi pada masa itu, saya tidak boleh menawarkan SBRT sebab tidak ada prostat lagi ya. Oh, Jadi saya begitu. menggunakan radioterapi VMAT ataupun IMRT. Tapi kita kena bagi lebih kurang 30 kali. Wah, Ya, jadi so lebih susah ya lebih susah lagi. penanganan. Jadi Ini dia yang mesti punya- kita sharing dengan orang umum di luar Ya. Datuk, yang tidak tahu membuat keputusan apa tindakan pertama yang diambil ya. Jadi Datuk, begitu kita tahu kita ada kanker prostat, kita langsung ketemu dengan dokter onkologi langsung, dan langsung dokter onkologi yang memberikan saran untuk pengobatan apa yang sesuai. Dan kalau bisa dengan SBRT seperti ini, berarti pasien cukup 1 kali pengobatan dengan 1 jenis pengobatan dengan radioterapi SBRT saja, dan tidak perlu ada operasi dan tidak perlu VMAT atau apanya 30 kali. 30 kali. Jadi cuma berapa kali biasanya Datuk kalau radioterapi dengan SBRT? 5 kali. 5 kali saja, 5 hari dan rawat jalan Ya, saja. lepas itu Wah, itu cepat sekali Datuk. 1 minggu, tidak sampai 1 minggu. ya, lepas itu esoknya boleh pulang. Wah. Boleh pergi holiday, boleh pergi Ya. ke mana-mana. Wah, jadi Sebab betul-betul pengobatan yang sangat bagus. because tidak kesan sampingannya tidak Hampir teruk. tidak nampak. Mungkin kerap kencing Oke. dan mungkin tidak selesa kencing untuk 2-3 minggu. Oke. Lepas itu semuanya hilang. Lepas itu pulih balik ke normal. Jadi Wow. tidak ada Itu efek kayaknya sampingan yang impian semua orang. tidak ada efek sampingan yang berpanjangan. Itu impian sebagai seorang pasien Datuk ya. Maksudnya pengobatan yang lancar, yang simple, cuma rawat jalan, dan pastinya tidak mahal ya Datuk. Dan sangat berkesan. Tidak mahal, sangat berkesan, dan bisa dikategorikan sebagai datang untuk jalan-jalan ya, karena cuma perlu rawat jalan. So pengobatan biasanya 1 kali itu berapa lama? Tak lebih daripada 30 minit. Wah, Mereka betul-betul hanya cepat. baring di mesin. Mesin itu akan bergerak Oke. 30. Jadi istilahnya 340 maksudnya akan darah. seperti laser gitu. Ya, dia Istilahnya berpusing operasi tapi tanpa operasi. tanpa operasi. Ya, Dia tidak ada bikin- pendarahan, tidak ada apa-apa. tidak ada apa. Jadi tapi hasilnya itu Datuk yang membedakan. Sebelum Betul. pengobatan dengan setelah pengobatan kita bisa lihat hasilnya itu berbeda jauh biasanya. Dari yang Datuk bilang 95%, berarti kita bisa kasih tahu ke pasien
sebelum pengobatan ini dan setelah pengobatan ini, dan hasilnya tuh betul-betul berhasil. Ya. Itu saya masih cakap dengan pasien, walaupun kamu ada kanser prostat, ya, tak perlu buang, ya, hasil buang kanser, hasil operation dan hasil SBRT lebih kurang sama, ya. Tapi kalau operation, kalau dia gagal, kena buat radioterapi 2 kali rawat. SBRT pada masa ini saya dapat rawat lebih daripada 300 pasien. Tidak ada satu pasien pun saya perlu rujuk kepada pakar surgery sebab rawatan itu gagal. Saya tidak ada pasien yang gagal di prostat, ya, pada masa ini, ya. Itu luar biasa. InsyaAllah, Ya. kita akan Betul. masih, ya, memberi perkhidmatan dan rawatan yang terbaik untuk pasien, ya. Dan sekali rawat sajalah, tak perlu seumur hidup, tak payah buat rawatan 2-3 kali sebab dia gagal, tak perlu. Ini betul-betul berita luar biasa untuk bapak-bapak di luar, ya. Dan bagi bapak-bapak yang punya teman dalam masalah kanker prostat ini, dan kita mengharapkan berita ini, informasi ini bisa di-sharing dengan yang lainnya dan menjadi satu ide pengobatan yang bagus. Datang ke Beacon Hospital, ketemu dengan Dr. Ibrahim langsung, ya, ataupun dengan dokter kita yang lainnya juga. Pastikan Anda mendapatkan pengobatan yang tepat dan berkesan. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih.